Salam jumpa pemirsa televisi edukasi, saya Lara Sutino Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan dua orang narasumber. Narasumber saya yang pertama adalah seorang pakar pendidikan, beliau juga seorang dosen di UPI Bandung dan termasuk ke dalam tim sosialisasi kurikulum 2013. Beliau adalah Dr. Denny Darmawan, SPD MSI. Apa kabar Pak? Baik Mbak Laras. Oke, satu orang lagi narasumber saya yang berikutnya adalah seorang guru sasaran kurikulum 2013. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 19 Jakarta. Ibu Dwi Widowati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Lara. Baik, kita akan berbincang kali ini mengenai diseminasi penelitian tindakan kelas. Namun sebelum lebih banyak kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu pemirsa untuk menyimak sebuah tayangan berikut ini. Penelitian tindakan kelas adalah upaya meneliti dengan menemukan kasus atau permasalahan dalam hal pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Satu hal yang utama dalam penelitian tindakan kelas adalah mempublikasikan dan mendiseminasikannya. Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan dan oleh semua pendidik di kelas. Bentuk kegiatan diseminasi penelitian tindakan kelas salah satunya bisa melalui workshop. Dalam workshop biasanya peserta menghasilkan sesuatu yang merupakan produk dari rangkaian kegiatan yang ia ikuti. Jadi, ciri utama dari workshop sebagai bentuk media diseminasi hasil PTK dapat berupa kegiatan untuk menulis artikel dari hasil PTK dan hasilnya artikel yang siap dipublikasikan. Ya, demikian tadi sebuah tayangan sudah kita saksikan bersama. Saya akan berbincang dengan Pak Denny juga Ibu Dwi. Baik, Pak Denny, yang dimaksud dengan diseminasi penelitian tindakan kelas, apa itu? Ya, baik para pemirsa, khususnya ini untuk semua guru ya, di semua level, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ada tugas tambahan dari seorang pendidik, seorang pengajar. Mau istilahnya itu guru, dosen, gadik, ataupun instruktur ya, itu ada istilah upaya-upaya melakukan penelitian di kelas. Nah, ini disebut dengan penelitian tindakan kelas atau PTK, atau aslinya ini kita adopsi dari istilah action research. Action research itu adalah penelitian tindakan. Nah, itu semua harus dilakukan pasca praktek pembelajaran. Pasca pembelajaran antara satu pertemuan dengan yang lainnya mungkin membutuhkan perbaikan, maka di situ dilakukan PTK tadi. Nah, cuma pada kesempatan ini kita akan coba mendiskusikan bagaimana itu disosialisasikan, bagaimana disebarluaskan, bagaimana diterapkan kepada guru-guru lain, sekolah-sekolah lain. Nah, itu semua kita istilahkan dengan diseminasi, yaitu menyebarluaskan. Jadi diseminasi PTK berarti menyebarluaskan hasil temuan, hasil report, hasil analisis dari praktek-praktek pembelajaran dalam bentuk penelitian oleh seorang guru, dari guru yang satu ke guru yang lainnya, dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya, dalam bentuk berbagai macam forum-forum diseminasi. Itu yang dimaksud dengan diseminasi PTK. Baik, kalau dari Ibu Guru, bagaimana tanggapan Ibu terhadap diseminasi PTK ini? Oke, baik Mbak Laras. Jadi untuk diseminasi PTK ini sangat bermanfaat ya Mbak ya. Apabila pertama kita bisa mengkaji apa sih yang seharusnya kita lakukan apabila kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Kemudian di saat kita mungkin mempunyai kekurangan-kekurangan, maka pada saat diseminasi itu kita akan mendapatkan jawabannya dari teman-teman kita yang pada saat itu juga melakukan PTK seperti itu ya Pak ya. Jadi penyebaran itu juga tidak hanya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tentang permasalahan yang ada di kelas kita, begitu termasuk juga penambahan-penambahan yang sekiranya kekurangan-kekurangan yang ada pada kita yang terjadi di saat kita melakukan tindakan kelas seperti itu. Baik, Pak, tapi diseminasi PTK ini kan bagi mereka yang nilainya bagus itu bisa membuat mereka lebih percaya diri. Tetapi untuk anak-anak yang katakanlah nilainya rendah begitu ya, ini kan khawatir ada tekanan psikologis tertentu. Bagaimana mengenai hal ini?
Memang di dalam PTK ini kita adopsi istilahnya dulu ya. Istilah PTK ini adalah action. Kalau action berarti melakukan sesuatu real, melakukan prosedur penelitian yang real di kelas. Artinya sudah barang tentu akan menghasilkan hasil yang bervariasi juga, termasuk tadi ada siswa yang mungkin di pertemuan ke-1 atau siklus 1 istilahnya dalam PTK ini nilainya masih rendah. Begitu pertemuan kedua masih juga rendah. Nah, kita tidak boleh dulu melakukan expose, tidak boleh dulu memberitahukan hasil evaluasi kepada siswa yang bersangkutan. Tetapi itu harus dikaji tindak, direfleksi dulu oleh gurunya sebagai peneliti di kelas itu. Baru dia memperbaiki. Mungkin apa penyebabnya, kenapa siswa tadi nilainya tetap, walaupun Bapak Ibu guru sudah memperbaiki pembelajarannya, kita coba gali dulu. Apa sebenarnya yang kurang dari sisi gurunya dulu. Nah, baru setelah itu dilaksanakan revisi, baru dilaksanakan kembali. Mungkin siswa tadi tidak tetap ya nilainya. Nah, itu baru disampaikan kepada siswa. Nah, ini barangkali sisi loncatan dari sebuah hasil PTK yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Itu tadi sungkan. Padahal itu justru PTK-nya benar. Ya. Tapi kalau tiba-tiba nilainya langsung betul semua, ini ada apa dengan PTK-nya begitu ya? Atau sebaliknya nilainya semua kecil semua, rata-rata kelasnya di bawah KKM, ini juga ada apa? Nah, biasanya itu ada kurva normal ya. Dalam hasil penelitian ini kita berharap ada kelompok gifted ya, kelompok yang harus dibimbing, diarahkan, diberi contoh, difasilitasi. Ada juga yang sedikit mandiri, menengah. Ada juga yang paling cepat belajarnya atau istilahnya speed ya, cepat. Tidak perlu dibimbing, tidak perlu difasilitasi secara terus-menerus, belajarnya mencapai hasil yang di atas rata-rata kelas atau di atas KKM. Nah, ini semua harapan kami atau harapan semua pelaksana PTK ini diperoleh kondisi normal dari sebaran prestasi belajar siswa dengan melalui PTK ini. Nah, itu potensi, itu bukti, itu kondisi yang terjadi setelah PTK dilaksanakan. Nah, tapi Bapak dan Ibu guru, sebelumnya mungkin kita harus memaknai dulu sebenarnya PTK ini apa? Dari mana asalnya? Apakah tiba-tiba Bapak dan Ibu guru dituntut harus melaksanakan PTK? Nah, sudah barang tentu ini ada latar belakang, kebutuhan dalam hal ini menurut kurikulum 2013 akan dijadikan acuan, akan dijadikan media untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kenapa disebut PTK? PTK di awal-awal masuk dan diadopsi oleh kita itu sebenarnya tahun 88 sudah ada. Saya usia kelas SMP kelas 1 mungkin sudah ada PTK ini. Mungkin namanya belum PTK pada saat itu, masih action research. Nah, action research ini berkembang di dalam keilmuan sosial dan humaniora dulunya. Jadi belum masuk ke dunia pendidikan. Baru diadopsi oleh beberapa ahli, diantaranya kita mengenal tokoh yang disebut dengan Kemis. Si Kemis dan si Taggart. Itu tahun 88 mereka riset dan tahun 93 mereka mulai membukukan dengan istilah siklus. Nah, jadi sebuah action research yang dilaksanakan dalam bentuk praktek pembelajaran yang di dalamnya ada siklus, tahapan Bu ya, tahapan siklus putaran 1, 2, 3 tindakan 1, 2, 3 terus. Nah, siklus-siklus ini berupa apa? Berupa pembelajaran. Jadi penelitian yang dilakukan dalam bentuk pembelajaran begitu. Mungkin ada juga Pak sudah ada, apa bedanya dengan eksperimen? Kami juga melakukan pembelajaran, tapi saya sebutnya bukan PTK tapi eksperimen. Nah, ini juga kekeliruan di dalam memahami apa itu PTK. Jadi di dalam PTK mau di dalamnya ada eksperimen terserah, mangga, silahkan. Mau di dalamnya ada survei, ada case study, studi kasus atas upaya memperbaiki hasil belajar siswa yang rendah menjadi tinggi, silahkan. Cuma tadi ciri khas dari PTK ini menurut para ahli, diantaranya Pak Profesor Wina Sanjaya mengatakan di situ ada semacam treatment siklus yang berangkai,
siklus 1, siklus 2, pertemuan 1, pertemuan 2. Di dalam pertemuan 1, pertemuan 2 atau siklus 2 itu ada tindakan. Tindakan apa? Tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tindakannya berupa eksperimen, ya silahkan. Tindakannya berupa percobaan, ya. Tindakannya berupa diskusi, ya. Tindakan berupa praktek di laboratorium, ya. Terus diulangi lagi. Nah, itu disebut siklus di dalam classroom action research. Ya, misalnya tokoh yang menegaskan itu adalah tokoh yang kita adopsi sampai sekarang istilahnya jadi populer, sebutan penelitian tindakan kelas. Itu si Kemis dan Tagar yang dialih bahasakan oleh Profesor Wina Sanjaya, ahli teknologi pembelajaran. Baik, kalau Ibu Dwi sendiri mengaplikasikan diseminasi PTK ini seperti apa Bu pada saat melihat nilai anak ini ada yang nilainya sangat di bawah begitu ya. Nah, apakah memang disimpan terlebih dahulu, dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru dilakukan diseminasi ataukah seperti apa? Kalau di kelas saya melakukannya apabila di saat proses pembelajaran misalnya ya, ini anak memang kurang, kemudian kita lakukan ulangan secara formal, kemudian ternyata hasilnya juga kurang juga, dilihat dari proses, kemudian hasil juga seperti itu, maka pertama ya mungkin kita simpan dulu ya sampai beberapa saat, kemudian kita lakukan lagi, ternyata hasilnya sama seperti itu, baru kita melakukan research ya, penelitian sebenarnya ada apa dengan anak ini. Mungkin dia tidak hanya di knowledge, tapi mungkin dia punya background psikologis yang mungkin kurang seperti itu ya di rumah atau seperti apa, sehingga secara keseluruhan tidak hanya di bidang materi pembelajaran, tapi mungkin juga di dalam sikap dan perilaku juga sepertinya kita akan dapat itu. Tapi pada akhirnya tetap dikeluarkan dengan walaupun nilainya di bawah rata-rata dengan kondisi yang sudah dilakukan. Pasti, karena kita juga harus laporkan dengan orang tua apa adanya gitu, sehingga orang tua juga akan melihat, oh ternyata anak saya seperti ini keadaannya di sekolah dengan mungkin situasi dan kondisi di rumah atau di sekolah, sehingga ada keterbukaan antara orang tua dan pihak sekolah seperti itu. Baik, Pak Denny, bentuk-bentuk diseminasi PTK yang ada ini sebenarnya apa saja, Pak? Ya, baik. Mbak Laras ya, tadi berbicara masa proses PTK-nya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu guru mungkin tidak asing lagi, sudah sering melakukan PTK, Classroom Action Research, hasilnya seperti apa, bagaimana melakukannya. Cuma di ujung setiap riset, sebuah penelitian, apalagi itu penelitian tindakan kelas, yang ditujukan bukan hanya untuk mencapai hasil yang bagus pada diri siswa, tetapi juga memperbaiki kualitas pembelajaran oleh guru, memperbaiki kebijakan oleh sekolah. Nah, ini semua harus transferable, hasilnya harus dipublikasikan. Tadi nilai kasihkan ke siswa, beritahukan ke orang tuanya. Hasil kualitas pembelajaran kasihkan ke kepala sekolahnya, berikan laporan kepada pengawasnya. Gurunya yang dinilai, siswanya yang memperoleh nilai. Nah, ini semua harus dipublikasikan, atau istilah kita pada bincangan hari ini adalah masalah diseminasi, disebarluaskan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita menyebarluaskan hasil laporan penelitian dan bagaimana mempublikasikannya, kita harus buat dulu sebuah laporan atau rangkuman hasil dari penelitian tindakan kelas tersebut. Nah, kalau saya istilahkan mungkin kita bisa membuat jurnal, bisa membuat majalah laporan penelitian, bisa membuat artikel, bisa kerjasama dengan harian pikiran rakyat kalau di Jawa Barat, kalau di Jakarta, Jakarta Post atau Gema dan sebagainya. Pokoknya itu mempublikasikan karya hasil PTK, bukan proses atau bukan laporan secara sistematika tuntutan di sekolahnya, tetapi dalam bentuk tulisan yang bersifat komunikatif, tulisan-tulisan yang sifatnya tadi kalau ibu menemukan, oh ini sulit nih, metodenya sulit, pendekatannya sulit untuk dikembangkan, sehingga hasilnya masih seperti ini. Kita coba plorkan, kita coba sebarluaskan melalui media-media publikasi, sehingga orang kan akan memberikan komentar, orang akan memberikan penambahan, upaya-upaya ke depan, bagaimana kita melakukan action research. Itu dari segi substansi pelaksanaan action research-nya. Kemudian dari substansi temuannya yang bagus. Nah, ini harapannya
di negara kita ini, khususnya dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, merupakan sumber, core, lahir temuan-temuan riset terbaru. Karena ilmu apapun awalnya dari dunia pendidikan. Kalau orang pendidikannya sendiri tidak pernah mempublikasikan hasil risetnya, mau apa adanya kita melakukan inovatif. Tidak ada masukan, tidak ada contoh. Kita follower saja menurut temuan riset dari luar negeri, dari ini. Kenapa tidak dari guru? Taruhlah kita mungkin mengenal apa itu orang menyebut dengan accelerated learning, Nicole and Ross. Itu guru TK, guru SD. Ini saya ajak Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SD, SMP, SMA, riset, penelitianlah. Salah satunya mulai PTK dan publikasikan. Mungkin melalui acara-acara televisi. Nanti kita salah satunya adalah seminar, workshop, training. Jangan jadi peserta terus. Ada workshop PTK jadi peserta, training PTK jadi peserta, guru. Kalau bisa ini jadi narasumber, jadi instrukturnya. Berdasarkan apa? Pengalaman melakukan PTK tadi yang diseminasikan sehingga orang mengenal ibu guru itu diundanglah. Nah ini proses perubahan. Yang tadinya follower dari hasil riset menjadi seorang publikator, menjadi seorang perintis, pendobrak atas budaya lemahnya riset-riset di dunia pendidikan. Nah, saya sangat strict di sini, Bapak dan Ibu guru. Kenapa? Karena tidak melalui bentuk kajian apapun, kalau tidak melalui PTK, dunia pendidikan kita akan kalah bersaing. Competitiveness kita akan selalu di bawah. Karena apa? Mereka, taruhlah Malaysia, Filipina, Thailand. Nah, sekarang kita nih di tetangga sebelah nih, apa? Timor Leste. Ini sudah mulai PTK-nya ini sangat membudaya. Mulai dari guru TK, PAUD, SD, SMP. Bahkan publikasinya sudah mulai mau mengalahkan Indonesia. Bayangkan, Indonesia mau seperti apa? Nah inilah bentuk publikasi untuk diseminasi. Nanti kita mungkin yang dekat-dekat di dunia pendidikan para ibu bapak guru ini adalah workshop, seminar, dan training. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas mengenai diseminasi penelitian tindakan kelas atau PTK. Namun setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami.